Shalom kasih Kristus, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Mari beberapa saat kita luangkan waktu untuk melekat dalam hadirat Tuhan agar hari ini Tuhan mengalirkan nutrisi rohani yang menghasilkan buah-buah kehidupan bagi dia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan dan waktu yang Kau berikan lewat renungan hari ini. Biarlah firman-Mu berbicara kepada kami, membuat iman percaya kami semakin dewasa di dalam Engkau, dan kami terus semakin kuat menghasilkan buah-buah kehidupan bagi Engkau Tuhan. Lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan hari ini bertema makna salib. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kasih Kristus, kita sebagai orang Kristen tentu mengetahui apa itu salib. Tetapi tidak semua memahami makna salib itu. Banyak orang mengenal salib dalam bentuk pernak-pernik hiasan yang indah, seperti kalung emas, perak. Ada juga salib dibuat sebagai hiasan-hiasan menarik. Bahkan salib juga dipakai dalam dekorasi yang dapat dipakai untuk memperindah sebuah ruangan. Salib pada Perjanjian Baru dikenal sebagai hukuman terhadap para penjahat, dan penyaliban baru dikenal pada masa penjajahan Romawi di tanah Yudea. Hukuman kutuk dengan cara digantung pada kayu juga menjadi pokok pembicaraan, terlebih ketika Yesus disalib. Salib adalah salah satu bentuk hukuman paling sadis, paling menyiksa dan paling menakutkan. Pada masa itu, orang yang disalibkan hanyalah penjahat-penjahat kelas berat yang sangat hina dan rendah. Kematian Yesus di atas kayu salib bukan hal yang kebetulan, tetapi suatu pernyataan bahwa dengan kematian, yaitu cara digantung atau cara gantung, ini menyatakan bahwa Yesus menjadi terkutuk sebagai ganti manusia yang terkutuk atas dosa. Darahnya yang suci dan hakikatnya yang adalah Allah. Sehingga darah tersebut adalah darah yang sungguh mahal. Olehnya semua dosa-dosa umat manusia boleh diampuni. Melalui karya penebusan Yesus di kayu salib, tirai yang menghalangi manusia dengan Allah disingkirkan, dan setiap orang percaya mendapat atau dapat menghampiri Allah setiap saat. Tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Allah. Dan Allah menjadi dekat dengan kita, bahkan Allah tinggal di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 3 ayat 16. Begitu besarnya pengorbanan Allah di kayu salib untuk memulihkan kita. Jangan sia-siakan pengorbanan Allah di kayu salib, dan jangan salibkan Yesus untuk kedua kalinya dengan ketidaktaatan kita kepada Allah. Kita mengenal salib sebagai lambang keselamatan, bukan lambang penyiksaan. Kenapa demikian? Sebab yang kita lihat bukanlah prosesnya yang mengerikan, tetapi apa yang dihasilkan dari proses tersebut. Yesus datang ke dunia untuk menebus kita, membayar lunas dosa-dosa manusia, menghapuskan penghalang-penghalang yang merintangi jalan kita menuju tahta kudus Tuhan. Tanpa itu semua, mustahil bagi kita untuk dapat berhubungan secara langsung dengan Tuhan dalam setiap doa, pujian, penyembahan, dan ibadah-ibadah kita. Salib berbicara juga tentang perintah Allah. Sisi vertikal menggambarkan perintah untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan.
Sisi horizontal merupakan perintah Allah untuk mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri, tercatat dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 27. Salib juga berbicara tentang pengorbanan untuk menyelamatkan manusia. Melalui kematian Yesus di kayu salib, maka ada keselamatan, ada pemulihan hubungan manusia dengan Allah, ada jalan untuk datang kepada Bapa di surga. Datanglah ke tahta kudusnya dan bersukacitalah, sebab hanya oleh pengorbanan Kristus semuanya menjadi mungkin. Mari kita bawa hidup kita lebih bermakna dan membangun keluarga yang bermakna bukan dari orang lain. Mulailah dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat renungan hari ini, mengingatkan agar kami terus memiliki satu pengertian tentang makna salib yang luar biasa, Tuhan. Kami mengucap syukur buat renungan hari ini. Engkau mengingatkan kami tentang makna pengorbanan-Mu yang begitu besar, Tuhan. Biarlah kami terus ingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Dengan Engkau mati di salib, Tuhan, Engkau mau tinggal dalam kehidupan kami. Engkau mau menuntun setiap langkah kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dari saat sekarang sampai Maranatha gereja Tuhan kali yang kedua. Terimalah dan bawalah berkat itu. Amin. Kasih Kristus, jangan lupa bagikan renungan ini ke saudara kita yang lain agar terus menjadi berkat. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.